Cik. Oke guys, welcome back to Gnosis alias Cakra Diva dalam pembahasan alur cerita prediksi alias lagi spoiler BTTH episode ke-181. Seperti biasa kita review dulu pembahasan di episode sebelumnya yang menceritakan bagaimana pertikaian sengit antara api teratai pemunian iblis dan Jing Lian Yaoseng, di mana Jing Lian Yaoseng sebenarnya sangat menyayangi api teratai pemunian iblis, namun tidak bisa mengendalikan kekerasannya sehingga memutuskan untuk menyegel api tersebut. Karena itulah Jing Lian Yaoseng menggunakan kesadaran jiwa terakhirnya untuk mengambil kembali ingatan dan kecerdasan api teratai pemunian iblis, membuat api surgawi peringkat ketiga itu lahir kembali menjadi sebuah api murni. Kejadian ini jelas saja menjadi keuntungan besar bagi Xiaoyan segera menyempurnakannya dengan mantra api, meskipun pada akhirnya tetap mengalami kesulitan besar, sehingga Desuner pun langsung turun tangan untuk tanda kutip menemani Akang Pushreng dan bercocok tanam dengan penuh kenikmatan. Tanpa lama-lama langsung aja tuh kita terobos yuk. Suhu tinggi meresap ke alam magma saat api berkobar dan menyebar seperti naga yang marah. Permukaan laut magma yang sangat besar terkadang meletus dan membentuk pilar api yang mengejutkan ketika bola api merah muda berukuran 1000 kaki melayang di atas permukaan laut magma. Di dalam bola api, samar-samar terlihat dua orang yang tengah terjerat bersama, di mana dua sosok itu tidak lain dan tidak bukan adalah Kang Pak Boy dan Desuner yang lagi asyik pushreng bersama. Api emas dan api ungu coklat memanjat di tubuh keduanya, di mana setelah mendapat bantuan, Sun Er tidak dipungkiri bahwa kondisi Xiaoyan menjadi jauh lebih baik. Energi besar yang dilepaskan oleh api teratai pemunian iblis secara bertahap diserap oleh dua sejoli, di mana limpahan energi seperti lautan ini menyebabkan aura Xiaoyan dan Sun Er melonjak secara drastis. Xiaoyan dan Sun Er masih menutup mata erat-erat seolah sedang telah tertidur, namun sebenarnya Xiaoyan masih menemui kesulitan untuk memperbaiki esensi api teratai pemunian iblis. Bahkan setelah mendapatkan bantuan dari Desuner, alam api iblis yang panas membakar terus-menerus menyemburkan banyak pilar magma dan tenggelam dalam kesunyian meskipun ada dua muda-mudi yang berada di sana. Waktu menjadi semakin kabur di tengah kesunyian ini ketika bola api tiga warna secara bertahap terbentuk di alam api iblis, di mana tiga bola api itu berwarna merah muda, emas, dan ungu kecoklatan yang masing-masing mewakili api teratai pemunian iblis, api kaisar emas pembakaran, dan api 3000 teratai hati. Setelah didapatkan dengan api kaisar emas pembakaran dan api 3000 teratai hati yang terbentuk dari 5 jenis api surgawi, api teratai pemunian iblis pun berhasil dilemahkan oleh Xiaoyan hingga perlahan menunjukkan tanda-tanda kemunduran. Xiaoyan tidak membuang lebih banyak waktu ketika melihat api teratai pemunian iblis secara perlahan melemah dan langsung mengaktifkan mantra api untuk menyatukan api surgawi peringkat ketiga itu dengan api 3000 teratai hatinya. Lapisan awan energi tiba-tiba muncul di langit ketika api teratai pemunian iblis mulai disempurnakan oleh mantra api, dan setelah melewati krisis yang begitu besar, Xiaoyan pun segera mengamati sosok cantik yang tertidur dalam pelukannya dan senyuman hangat. Lengannya dengan lembut memeluk pinggang Sun Er, sementara segel di tangannya diam-diam berubah, membuat energi besar dari api teratai pemunian iblis segera mengisi seluruh meridian di dalam tubuhnya. Setelah merasakan tubuhnya terisi dengan cepat, Xiaoyan menundukkan kepalanya dengan lembut, mencium bibir merahnya Sun Er, membuat energi besar itu juga turut membanjiri tubuh kekasih kecilnya. Penyempurnaan terus berlanjut dan esensi api teratai pemunian iblis secara bertahap benar-benar kehilangan kemampuannya untuk melancarkan serangan balik. Lapisan demi lapisan kristal merah muda keemasan samar perlahan muncul di sekitar mereka, menyelimuti tubuh Xiaoyan dan Sun Er seperti cangkang telur. Selama Xiaoyan dan Sun Er sekali lagi tertidur dalam cangkang telur, tanpa terasa 1 tahun telah berlalu, dan selama periode waktu ini aula jiwa mulai membalas dendam pada aliran
aliansi Rumah Langit karena telah menghancurkan aula Tianggang mereka. Meskipun tidak ada Shoyan di dalam aliansi, aula jiwa tetap tidak dapat melakukan banyak hal kepada aliansi Rumah Langit, mengingat sekarang mereka memiliki dukungan ahli kuat seperti Jian dan Xiao Chen. Tidak hanya Jian dan Xiao Chen, leluhur Menara Pil alias Pilgub juga siap sedia membantu dan memberi Yolo cara untuk menghubunginya. Karena banyak alasan inilah, aliansi Rumah Langit tidak dirugikan selama perang skala besar melawan aula jiwa, bahkan menunjukkan tanda-tanda keuntungan hingga membuat reputasinya melejit sebagai penguasa dataran tengah yang baru berhubung klan Hun tampaknya tidak memberikan banyak bantuan kepada aula jiwa. Para petinggi aliansi juga secara berkala terus memperhatikan pegunungan api iblis yang tetap tenang selama setahun terakhir, di mana kalau bukan karena segel naga Jian masih bereaksi, mungkin saja semua orang telah hilang harapan dan berpikir jika Shoyan dan kekasihnya telah pindah alam. Nah, sementara semua orang fokus pada pertarungan besar antara aula jiwa dan aliansi Rumah Langit, sebuah kabar gempar menyelimuti dataran tengah ketika kabar bahwa klan Xi sebagai salah satu klan kuno telah menghilang secara misterius. Informasi mengenai hilangnya klan Xi terdengar seperti badai yang menyapu dataran tengah, dan tersangka utama yang dicurigai oleh semua klan kuno sebagai dalang di balik hilangnya klan Ling dan klan Xi tidak lain adalah dua klan kuno terkuat alias klan Gu dan klan Hun. Klan Gu jelas merasa sakit kepala karena berita meresahkan ini muncul, namun yang lebih membuat mereka pusing adalah jika benar klan Hun berada di balik kekacauan ini, maka tidak dapat dipungkiri lagi bahwa klan misterius itu memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Karena klan Gu dan klan Hun tetap diam demi melindungi diri, tiga klan yang tersisa mengumumkan pembentukan aliansi tiga klan, di mana pembentukan aliansi ini tidak salah lagi memberikan dampak yang sangat besar pada dataran tengah karena merupakan kali pertama klan kuno membentuk persekutuan sejak zaman kuno. Setelah itu ketenangan sekali lagi menyelimuti dataran tengah dan aliansi Rumah Langit juga telah berkembang berkali-kali lipat hingga memiliki ahli yang tidak kalah jumlah jika dibandingkan dengan aula jiwa. Namun di tengah perkembangan luar biasa itu masih ada hal yang membuat internal aliansi resah dan gelisah, di mana hal itu disebabkan karena sudah 1,5 tahun sejak alam api iblis telah ditutup dan mereka masih belum mendapatkan kabar apapun tentang kondisi kepala aliansi juniornya. Sementara begitu banyak kejadian tak terduga menghantam dataran tengah seperti badai. Alam api iblis yang sebelumnya begitu sunyi dan tenang mulai mengungkapkan beberapa tanda kehidupan ketika permukaan telur kristal mengalami retakan, sebelum kemudian mengungkapkan dua muda-mudi yang keluar tanpa sehelai benang pun di tubuh mereka. Suara jernih seperti mata air Sun Er yang disertai rasa malu-malu anjing perlahan terdengar ketika melihat Akang tanpa pakaian, membuat Shoyan berbalik dan hanya bisa mengagumi kecantikan Sun Er yang tiada taranya sebelum mengungkapkan syukur luar biasa karena gadis seindah rumbulan itu adalah kekasih hatinya. Dua muda-mudi yang sudah sibuk push rank selama 2 tahun penuh itu, kebayang buset 2 tahun gimana, ini setengah jam aja udah ngongong ya guys ya. Nah kemudian mulai membicarakan peningkatan kekuatan Shoyan setelah menyerap api teratai pemunihan iblis, di mana kekuatan tuan muda ketiga keluarga Xiao tersebut telah melonjak 3 bintang dan secara resmi menyandang gelar sebagai elit bintang 5 doseng. Tidak hanya Shoyan, Sun Er pun mengalami peningkatan dan sekarang telah menjadi bintang 4 doseng tingkat lanjut. Setelah memastikan peningkatan kekuatannya sendiri, Shoyan pun mulai men-screening bagian dalam tubuhnya, merasakan ada kehadiran baru yang samar di sana ketika segera mengepalkan tangan dan membuat api berwarna merah muda meletus dari telapak tangannya. Gugusan api kecil itu telah membuat suhu di seluruh alam api iblis berubah sebelum kemudian berubah menjadi bayi api setinggi setengah kaki yang terus mengungkapkan kata-kata Yiwa dari mulutnya.
Bayi api itu meraih tangan Shoyan dan berayun senang di sana, membuat yang punya tangan hanya kebingungan mengidentifikasi makhluk apakah yang baru saja keluar dari tubuhnya ini. Sun-er juga menggelengkan kepalanya sebelum kemudian mengingat kata-kata ayahnya dan menebak jika bayi api ini sebenar-benarnya adalah roh api surgawi yang baru terbentuk di dalam tubuh Shoyan. Shoyan mengangguk paham mendengar penjelasan Sun-er sebelum kemudian mengangkat alisnya bingung ketika memikirkan bagaimana caranya untuk membentuk teratai api Amara Buddha, berhubung sekarang seluruh api surgawinya telah bergabung menjadi satu. Ketika itulah bayi api yang gelendotan di tangannya mulai berteriak kegirangan ketika mengangkat tangan kecilnya dan menciptakan sebuah teratai api Amara Buddha di sana. Yang lebih bagong lagi, tidak hanya satu teratai yang dibentuk oleh bayi api, melainkan 10 sekaligus yang kemudian bergabung menjadi teratai api pemusnahan, di mana teratai api pemusnahan ini jauh lebih kuat dari seluruh teratai api pemusnahan yang pernah Shoyan ciptakan. Shoyan dan Sun-er saling pandang dan dapat melihat kegembiraan di mata pihak lain, melihat betapa evolusi api surgawi di tubuh Shoyan telah jauh melebihi apa yang mereka harapkan. Bayi api itu sekali lagi berteriak penuh kegembiraan sebelum menelan teratai api pemusnahan dan kembali gelendotan di tangan Shoyan seperti hewan peliharaan. Shoyan tersenyum saat mengamati bayi api yang terus menangis gembira di lengannya sebelum kemudian Sun-er menyarankan Akang untuk memberinya nama. Bayi api menatap Shoyan penuh antusias seolah memahami perkataan dua orang di depannya dan menunggu nama macam apa yang akan dia dapatkan. Shoyan merentangkan tangan sebelum secara acak memberikan nama sesuai kata yang terus diucapkan oleh bayi api tersebut, yaitu Yiwa atau Xiaoyi, yang membuat si bayi api auto ngedumel tidak senang dengan nama acak yang diberikan oleh tuannya. Namun Shoyan hanya tersenyum melihat pemberontakan Yiwa sebelum memerintahkan bayi api itu untuk kembali ke tubuhnya karena mereka akan segera meninggalkan tempat ini. Sun-er hanya bisa geleng-geleng kepala melihat perdebatan Shoyan dengan Yiwa sebelum kemudian pemuda itu tiba-tiba saja membelai wajahnya, menyebabkan hatinya mendidih ketika sang tuan muda ketiga keluarga Xiao itu berkata jika dia akan secara resmi melamar Sun-er dan menikahi tuan putri klan Gu tersebut setelah menyelamatkan ayahnya. Pak boy pisan atau nggak boleh ya guys ya, nggak boleh diikutin gitu ya, harus halal dulu baru first. Setelah Shoyan mengulurkan tangan dan membungkus pinggang Sun-er yang lembut sebelum membentuk retakan spasial besar dan membawa tubuh kekasih kecilnya keluar dari alam api iblis. Sementara Shoyan OTW check out dari alam api iblis, pegunungan api iblis yang sunyi sebenar-benarnya dipenuhi dengan keramaian faksi-faksi dataran tengah karena pencarian batu api iblis yang dikenal sebagai sebuah kristal dengan jejak samar nyala api iblis yang kaya akan afinitas api. Aliansi Rumah Langit secara alami adalah salah satu dari faksi ini, dan dimanapun aliansi Rumah Langit pergi berarti Aula Jiwa berada di dekatnya. Dua faksi besar telah bertempur dalam perang yang luar biasa panas selama 2 tahun dan kedua belah pihak ini sama-sama telah menderita kerugian besar dalam peperangan. Aliansi Rumah Langit dipimpin oleh seorang ahli yang dipanggil Komandan Liu. Ahli Aula Jiwa meminta Komandan Liu untuk menyerahkan batu api iblis yang telah mereka gali, membuat lusinan sosok manusia yang mengelilingi Komandan Liu langsung meraung marah ketika berteriak bahwa tidak ada satupun orang di Aliansi Rumah Langit yang merupakan seorang pengecut. Komandan Liu menyentuh tas berisi 10 cincin penyimpanan di dekat dadanya, di mana di dalam cincin penyimpanan itulah mereka menyembunyikan batu api iblis yang telah dicari selama berbulan-bulan dengan mempertaruhkan nyawa. Karena itulah Komandan Liu juga tidak ingin menyerah begitu saja dan mengajak semua orang untuk mengangkat senjata mereka sekali lagi. Seorang tetua Aula Jiwa yang tampak acuh tak acuh memerintahkan antek-anteknya untuk menebas kepala semua orang dan mengirimkannya kembali ke Aliansi Rumah Langit sebagai hadiah.
Namun belum sampai perintah itu dieksekusi, ruang di sebelah lelaki tua itu perlahan berfluktuasi sebelum dua sosok muncul dan menebas kepalanya dengan kejam hingga membuat semua antek-antek Dajjal Aula Jiwa pun langsung berteriak dengan ekspresi ketakutan. Dua sosok yang tidak lain adalah Shoyan dan ayangnya itu menunjukkan rasa dingin di mata mereka ketika melihat Aula Jiwa bersikap semakin sok keras, membuat semua antek Aula Jiwa yang tersisa tidak bisa menahan diri untuk kabur. Berpikir jika sosok ini siapapun itu tidak akan mungkin bisa mereka lawan. Mata Shoyan semakin dingin saat melihat antek Aula Jiwa hendak melarikan diri sebelum tanpa banyak gerakan yang berarti langsung menyebabkan pilar cairan merah meledak di udara. Begitu ketika banyak mayat tanpa kepala jatuh bergelimpangan di pegunungan api iblis. Komandan Liu langsung berterima kasih atas bantuan Shoyan dan memperkenalkan diri sebagai salah satu unit luar aliansi Rumah Langit. Shoyan merasa sedikit terkejut setelah mendengar kata-kata Komandan Liu tentang aliansi Rumah Langit yang bahkan sekarang telah memiliki halaman luar. Shoyan menjentikan jarinya dan memunculkan botol Gio berisi puluhan pil obat yang dibagikan untuk Komandan Liu beserta seluruh bawahannya. Baru setelah bagi-bagi bansos, Shoyan pun menggali informasi lebih jauh tentang apa yang terjadi di dataran tengah sejak dia melakukan retreat, dan tuan muda ketiga keluarga Shou itu tampak begitu serius ketika mendengar kabar hilangnya klan Shi serta terbentuknya aliansi 3 klan di tengah kekacauan. Komandan Liu juga menjelaskan tentang aula cabang yang ada di area pegunungan api iblis dan mengajak Shoyan untuk segera pergi sebelum bala bantuan Aula Jiwa berdatangan. Namun bukannya pergi setelah ajakan Komandan Liu, Shoyan justru membelai dagunya ketika meminta komandan unit luar itu membawanya ke aula cabang karena hari ini dia akan mencuci cabang Aula Jiwa itu dengan darah. Komandan Liu tidak bisa menahan kepanikan diajak Shoyan menyerbu ke sarang buaya di mana ada seorang elit doseng di sana, dan sekuat apapun pemuda ini hampir mustahil dia dapat menghadapi iblis tua doseng dari Aula Jiwa. Namun tanpa diduga-duga hanya dalam waktu kurang dari 10 menit, Shoyan dan Sun Er dan Komandan Liu yang bengong sudah kembali, di mana komandan unit luar itu menjelaskan dengan ekspresi bingung bahwa cabang Aula Jiwa beserta pelindung dosengnya telah dihancurkan. Shoyan hanya tersenyum sebelum meminta Komandan Liu untuk menemui petinggi di wilayah ini dan berkata bahwa Shoyan telah meminta mereka untuk mengangkat semua anggota unit luar menjadi anggota kelas di aliansi Rumah Langit. Tawa lembut ditransmisikan bersama dengan angin sebelum dua sosok muda-mudi menghilang dan membuat Komandan Liu hanya bisa menahan suaranya yang bergetar karena kegembiraan setelah mengetahui bahwa orang yang telah menyelamatkan mereka tidak lain adalah kepala aliansi Rumah Langit muda yang melegenda. Setelah pergi dari pegunungan api iblis, Shoyan harus menghadapi perpisahan yang pahit dengan Sun Er, di mana tuan putri keluarga Gu itu harus kembali ke alam Gu mengingat dia telah hilang selama 2 tahun, dan gonjang-ganjing klan kuno pasti menjadi lebih kacau setelah klan Shi menghilang. Shoyan perlahan mengepalkan tinjunya dan melepaskan nyala api dengan perasaan gelap di hatinya, berpikir bahwa dia akan meminta Aula Jiwa untuk membayar harga besar atas kekacauan ini. Tanpa membuang banyak waktu lagi, Shoyan membentuk celah spasial dan bergegas kembali ke alam bintang tempat pavilion bintang jatuh sekaligus markas besar aliansi Rumah Langit berada. Di sebuah aula megah puncak gunung, para petinggi aliansi sedang bertemu dengan Peng Jungje melaporkan betapa banyak peperangan yang terjadi melawan Aula Jiwa dalam sebulan terakhir, di mana meskipun mereka berhasil menghancurkan aula cabang, aliansi Rumah Langit juga mengalami kerugian yang tidak kecil. Apalagi dari informasi yang dia dapatkan, klan Hun akan mengirim seorang ahli untuk membantu Aula Jiwa melenyapkan aliansi Rumah Langit dan membuat para tetua kerucil langsung bersikap sok keras mengingat ada Xiao Chen dan Pilgub di sisi mereka. Namun ekspresi semua orang langsung berubah kelam saat mengetahui bahwa ahli yang dikirim klan Hun tidak lain adalah Hun Qianmo alias Hun Mo yang merupakan doseng bintang 6 penolong Aula Jiwa di alam api iblis episode yang lalu. Masih inget kan?
Nama itu sudah cukup membuat Abah pusing 7 keliling kayak mau ditagih pinjol, berpikir apakah kekuatan gabungannya dengan Qin Lin dan Xiao Yishan akan cukup untuk melawan Hun Miseng. Berhubung Xiao Chen sudah jelas akan disibukkan dengan Hun Mo. Sebenarnya Yolo tidak akan menjadi push yang ini kalau Jian masih ada di sisi aliansi, namun Kaisar Naga Void itu harus kembali ke alamnya setelah mendengar bahwa 3 pulau naga mulai bergejolak dan teridentifikasi akan melakukan serangan lagi. Tetua pertama Menara Pil alias Lin Mo baru saja akan berdiri dan menawarkan diri untuk melawan Hun Miseng dengan berat hati sebelum sebuah tawa yang menyebabkan hati semua orang bergetar terdengar ketika meminta agar kepala aula jiwa diserahkan kepadanya. Xiao Chen juga langsung membelalakan matanya ketika mendengar suara ini dan wajahnya yang tanpa emosi menyunggingkan senyuman senang saat melihat Xiaoyan muncul di depan mata semua orang. Mulut Yolo sedikit terbuka ketika melihat muridnya berdiri dengan aura luar biasa. Sebelum tak kuasa menahan air matanya, merasakan kelegaan luar biasa melihat Xiaoyan kembali setelah dibuat khawatir selama 2 tahun oleh pemuda nakal itu. Para petinggi aliansi tanpa sadar tertegun saat melihat Yolo yang selalu menunjukkan ketenangan seperti sumur kuno, menunjukkan ledakan emosional semacam ini. Sementara itu Xiaoyan yang merasa bersalah telah membuat Abah khawatir segera berkedip muncul di depan gurunya sebelum menatap lelaki tua itu dengan mata berkaca-kaca sambil mengabarkan bahwa dirinya telah kembali. Yolo menyeka air matanya sebelum menepuk pundak Xiaoyan dengan senyuman lebar, membuat Huo Yun berkata akan mengonfirmasi kembali perkataannya bahwa bocah ini tidak akan pindah alam dengan mudah. Sementara semua orang dipenuhi euforia atas kembalinya Xiaoyan, Xiao Chen yang duduk di sudut samar-samar tertawa kecil dan mengatakan bahwa dengan kekuatan cicitnya itu menghadapi Hun Miseng sendirian bukanlah masalah besar. Pernyataan ini jelas membuat semua orang tidak dapat menahan keterkejutan menilai seberapa besar peningkatan kekuatan Xiaoyan, di mana peningkatan ini tidak salah lagi disebabkan oleh api teratai pemunihan iblis. Berhubung masalah lawan Hun Miseng sudah diselesaikan, Yolo pun membubarkan rapat dan mempersilahkan semua orang untuk melakukan persiapan masing-masing. Setelah pertemuan selesai, Xiaoyan pun menghabiskan banyak waktu untuk mengobrol dengan Abah serta menemui putri kecilnya Xiao Xiao yang sudah tumbuh cukup besar hingga membuat perasaannya menghangat. Dalam 2 tahun yang singkat ini, Xiao Yishan, Qin Lin, dan Tian Huo juga tampaknya mengalami peningkatan kekuatan, di mana Xiao Yishan dan Qin Lin telah menembus penghalang Banseng untuk sepenuhnya menyandang gelar Dose. Sementara Tian Huo sudah mengembalikan kekuatannya sebagai elit puncak kelas Dojun dan meskipun tidak tahu dapat menembus kelas Banseng atau tidak, Abah Sispek sudah sangat bersyukur karena telah diberikan kesempatan hidup kedua oleh Xiaoyan. Di sisi lain, Medusa masih belum keluar dari retreatnya, membuat Xiaoyan berpikir untuk pergi ke tanah suci 9 piton penelan tanah yang dalam untuk menyambangi bini pertamanya tersebut. Setelah Xiaoyan kembali, dataran tengah kembali mengalami gonjang-ganjing, berpikir bahwa kemungkinan besar pertemuan puncak akan pecah dan momen ini akan menjadi penentu paksi mana yang akan menjadi penguasa dataran tengah. Sementara dunia luar Astagfirullah. Sementara dunia luar mengantisipasi pertemuan puncak antara aliansi Rumah Langit dan Aula Jiwa, Xiaoyan seperti tidak mau mempedulikan urusan luar dulu dan mengurung diri di markas aliansi untuk menghabiskan waktu dengan putri kecilnya. Xiaoyan juga dipenuhi kehangatan ketika mendengar bahwa Xiao Chen yang tampak begitu dingin dari luar ternyata sangat menyayangi Xiao Xiao, memberikan segala ilmu yang dia miliki pada gadis kecil itu selama 2 tahun, seolah sudah siap kalau harus menyerahkan seluruh dokinya pada anggota klan Xiao paling bontot tersebut. Beberapa hari kedamaian mengalir dengan tenang sebelum dihancurkan oleh sebuah surat berwarna merah darah yang berisi pesan tantangan kepada Xiaoyan dan aliansi Rumah Langit untuk bertarung sampai mati dengan Aula Jiwa dalam 3 hari ke depan. Shun waduh.
Sumpah sih ya, Enang gitu kira-kira. Udahlah, tak bisa berkata-kata ini. Udahlah pokoknya tungguin minggu depan yang minum. Nungguin nanti aja lah ya. Ngomong apa sih? Udah capek ini tuh rahang teh udah pegel, guys.